Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa menang. Aku pasti bisa menang. Hei. Mama. Sayang, Mama. sayang. Kamu, jangan menakutiku. Jangan menakutiku. Mama. Kenapa? Setelah semua yang kulakukan padamu, kamu masih menyelamatkanku, sayang? Aku hanya tidak ingin Sofia kehilangan ayahnya. Aku salah, sayang, aku salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Sayang, aku salah. Aku ingat saat pertama kali kita menikah, kau bilang kau akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia. Dulu, kau sangat baik. Sangat baik. Tapi belakangan, kenapa kau berubah? Aku janji. Aku tidak akan berjudi lagi. Aku tidak akan berjudi. Aku tidak akan pernah berjudi lagi, sayang. Tolong jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, sayang. Aku ingat hari saat kita mendapatkan akta nikah kita. Cuacanya indah. Mataharinya hangat. Andai saja kita bisa tetap di hari itu selamanya. Itu akan sempurna. Chloe. Jangan menakutiku, Chloe. Sayang. Maaf. Sayang, Mama. akulah yang seharusnya mati. Leo. Kau baik-baik saja? Ada APA? Ini, balai kota. Hari ini, aku seharusnya menceraikan Chloe. Jadi apa yang baru saja kulihat? Apa yang baru saja kulihat akan terjadi sebulan lagi. Aku bisa melihat masa depan. Bagus sekali. Istriku tidak mati. Leo. Aku baik-baik saja. Pergi. Jangan pukul Mama. Tidak, Sophie. Aku tidak bermaksud memukul Mama. Ayah, hanya ingin memeluk Mama. Aku lega kau baik-baik saja. Aku baru saja menghitungnya. Utangnya. Totalnya. $164.000. Kita akan membaginya. 50-50. Kau yang menanggungnya. Tapi kita masih menikah. Ini utang bersama kita. Setelah perceraian, aku punya satu permintaan terakhir. Sophie baru berumur 4 tahun. Dia akan tinggal bersamaku. Aku mohon padamu. Ya. Sophia adalah putri kandungku dengan Chloe. Demi Sophia. Chloe yang dulu begitu bangga dan keras kepala terpaksa menjadi vegetarian dan begitu merendahkan diri. Apa salahku sampai pantas menerima ini? Sakit. Mama. Aku sangat takut. Sakit. Jangan dekat. Mama akan cium biar hilang sakitnya. Sini. Diam. Aku sedang makan. Berhenti berteriak. Siapa yang memanjakanmu? Kita makan atau tidak? Aku salah. Maafkan aku. Jangan ceraikan aku. Hentikan. Aku percaya padamu. Jangan ceraikan aku. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Apa yang terjadi? Berapa utangmu kali ini? Kenapa kau tidak minta uang pada orang tuaku? Apa yang kau bicarakan? Terus paksa aku, dan aku akan menjualmu untuk membayar. Berikan cincinnya, berikan cincinnya. Jangan bergerak.
Aku benar-benar binatang. Kau masih mau memohon pengampunanku dengan ini? Tidak. Tidak, sayang. Tolong, dengarkan aku. Buat apa repot-repot? Aku sudah terbiasa dengan semua ini. Tapi bulan lalu, kau memukul adikku. Dia mendorongmu, dan kau tidak sadarkan diri selama 2 jam. Aku benar-benar takut. Aku takut jika aku tidak menceraikanmu, seseorang bisa terbunuh. Itu karena tabrakan itu. Aku mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan. Leo, saat pertama kali kita menikah, kau bilang kau akan baik padaku. Kau bilang kau akan mencintai dan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia. Aku tidak ingin meminta begitu banyak. Aku hanya ingin hidup sederhana, bahagia, dan damai bersamamu. Tapi bagi orang lain, itu sangat mudah. Mengapa begitu sulit bagiku? Maaf, maaf. Maaf. Aku sangat minta maaf. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Lupakan saja. Di antara kita, hal yang paling murah adalah maaf. Kedua kata itu. Ayo pergi. Chloe. Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan lagi. Chloe. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Jika aku berbuat salah lagi. Semoga petir menyambarku. Aku akan mati mengenaskan. Kau tidak bisa berubah. Kau tidak akan pernah berubah. Aku bisa berubah. Aku bisa berubah. Aku bisa berubah. Aku bersumpah. Aku benar-benar bersumpah. Seumur hidupku, aku pasti akan baik padamu dan Sophie. Aku tidak akan memukulmu lagi. Aku juga akan bekerja keras. Kita bercerai atau aku bunuh diri. Apakah kau puas? Ayo pergi. Kita pergi. Leo. Karena tidak bisa diubah, mari kita mulai lagi. Chloe. Aku pasti akan merebutmu kembali, dan menunjukkan diriku yang berbeda padamu. Aku akan menebus Senyo Penderton yang kau alami selama bertahun-tahun ini. Leo, aku harap kau bisa memulai lembaran baru. Dan menjadi pria yang jujur dan terhormat. Dan, tentang orang tuamu, mereka semakin tua. Dan tidak bisa menanggung beban lagi. Jika kau tidak ingin mereka mengetahui ini, aku bisa membantumu merahasiakannya. Terima kasih. APA, melihat kepribadiannya, dia seharusnya marah karena dipermalukan. Aku bahkan siap dipukul. Aku akan coba membantumu mengumpulkan uang yang kau pinjam. Tapi kau juga harus berusaha. Untuk uangnya, aku akan mengurusnya sendiri. Kau hanya punya waktu seminggu lagi. Bagaimana? Jangan khawatir soal itu. Tapi aku ingin bertanya. Dalam seminggu, jika aku bisa membayar kembali $160.000 itu, lalu maukah kau menikahiku lagi? Bicaralah padaku saat kau benar-benar melakukannya. Oak. Sophia, ayo pergi. Sophia. Tunggu ayah. Saat ayah punya cukup uang, ayah pasti akan membelikanmu putri Elsa yang super besar. Sophia, ingatlah untuk merindukan ayah. Aku punya kemampuan melihat masa depan. Hal mendesak pertama sekarang adalah menggunakan kemampuan ini untuk menghasilkan uang cepat dan melunasi utangku, agar istri dan anakku tidak terseret ke dalam masalah ini. Mohon maaf.
Oh, Bapak Santoso, Anda rupanya. Leo, sungguh kebetulan. Uang yang kau pinjam dariku jatuh tempo minggu depan. Sudah siap? Maybach milik Harrison Santoso telah dirusak. Dalam 10 menit, dia akan mengalami kecelakaan mobil fatal. Leo, menghindarinya tidak akan menyelesaikan apapun. Kau mengulur-ulur waktu. Sudah empire c'est bulan. Aku tahu kau seorang penjudi dan punya banyak utang. Tapi jika aku tidak membayar dalam seminggu, aku akan datang menaji. Harrison Santoso akan mati dalam 10 menit. Tapi dia orang baik. Rentonier Lane akan menggunakan penagihan utang dengan kekerasan. Aku akan menyelamatkan hidupnya dan mendapatkan modal awal dalam prosesnya. Bapak Santoso, jangan khawatir. Uangmu akan ada dalam seminggu, aku janji. Namun, aku sarankan padamu, jangan naik mobil ini. Kenapa? Karena jika kau naik mobil ini, dalam 10 menit, kau akan mati. Omong kosong. Apa aku bicara omong kosong? Kau bisa minta seseorang memeriksanya karena mobilmu 10 menit lalu telah dirusak. Omong kosong belaka. Mobil ini sudah diservis kemarin, dan aku ada di dalamnya sepanjang waktu. Bagaimana bisa? Dirusak? Bapak Santoso, kau mengenalku. Aku seorang penjudi. Jadi, bagaimana menurutmu? Ambil risiko bersamaku. Anak ini tiba-tiba jadi begitu percaya diri dengan kehadiran yang kuat. Apa dia tahu sesuatu? Bagaimana kau mau bertaruh? Sederhana. Jika aku menang, kau beri aku sejumlah kecil, $20.000. Jika aku kalah, $160.000 yang kuutang padamu menjadi $180.000 dan aku akan membayarnya dalam seminggu. Apa kau gila? Apa bos kita membutuhkan $20.000 ini? Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Si cucu. Bapak Santoso, tangki bahan bakar mobil ini telah dirusak. Begitu mobil ini berjalan lebih dari 10 menit, akan meledak. Apa? Dia benar-benar memprediksinya. Anak ini benar-benar luar biasa. Bapak Santoso, sungguh bukan saya. Saya ada di mobil sepanjang waktu. Hubungi dinas kota, periksa rekaman pengawasan. Aku ingin tahu, siapa yang berani membunuhku? Leo, t'es mon cul. Untung kau ada di sini hari ini. Bapak Santoso, Anda terlalu baik. Bukan Bapak Santoso lagi. Ku menyelamatkan hidupku. Aku berhutang padamu. Mulai sekarang, Leo, kau seperti saudara bagiku, lebih dekat dari darah. Baiklah, kalau begitu, kau adalah kakakku. Aku akan memanggilmu Harrison. Harrison, Tenteng. Taruhan kita. Dasar anak nakal. Aku bicara tentang ikatan kita, dan kau bicara tentang uang? Tidak, Harrison. Aku berhutang lebih dari $160.000 padamu. Memangnya aku harus bicara apa lagi? Uang yang kau hutangkan itu, kau hutangkan ke perusahaan, sudah tercatat. Aku tidak bisa menghapusnya begitu saja. Nama. Terus saja berhutang. Aku tidak akan menyuruh anak buahku mengejarmu, juga tidak ada bunga. Baiklah. Terima kasih, Harrison. Rekening Anda telah menerima $20.000. APA. Baiklah, Leo, temanku, aku harus pergi. Aku akan berangkat. Jika kau butuh sesuatu, tanyakan saja. Baiklah, terima kasih, Harrison. Sungguh, terima kasih, Harrison. Harrison orang yang baik. Dia menepati janjinya. Jika aku menemukan cara untuk jadi kaya, aku bisa mengajaknya. Harrison sangat baik. Dengan uang ini, aku punya modal awal. Aku bisa segera melunasi semua utangku. Aku butuh tempat tinggal dulu. Kau pasti bisa. Papa? Papa, sudah makan? Apa kau punya tempat tinggal? Gadis ini, yang sering sekali kuperlakukan kasar, sayangku, masih mengkhawatirkanku. Leo, kau lebih buruk dari binatang, seekor buas. Kau tidak pantas mendapatkan putri sebaik ini. Papa, sudah makan? Punya tempat tinggal? Ya, Papa punya. Papa sudah makan. Papa makan banyak hari ini, makan banyak. Dan Papa punya tempat tinggal. Tempatnya lumayan bagus, Sofia. Jangan khawatirkan Papa. Kalau kamu bersama Mama, kamu harus jadi anak baik. Dengarkan Mama. Tunggu Papa. Tunggu Papa. Cari banyak uang. Papa akan belikanmu banyak camilan kesukaanmu
dan banyak mainan. Dan papa akan belikanmu rumah besar yang indah. Kalau begitu papa, harus kerja keras ya. Dadah. Sofia. Papa ingin sekali memelukmu sekarang. Dan tidak akan melepaskanmu. Dengarkan, sudah kubilang papa baik-baik saja. Kenapa tidak kau telepon dia sendiri? Bintang pria papan atas Justin Lin menjelang konser solonya di Kota Bahari terekspos oleh tim paparazzi top dalam serangkaian skandal besar. Tapi pembalikan akan segera datang. Sofia. Tunggu papa. Tunggu papa. Jangan pergi. Justin Lin, bajingan itu, ternyata tidur dengan penggemarnya. Aku bahkan memanggilnya idola selama bertahun-tahun. Semua pria itu sampah. Aku akan kembalikan tiketnya. Pacarku tidak akan menyalahkanku. Memangnya hebat jadi gigolo? Serius, ini lelucon. Jangan pergi. Harga resmi turun. Hanya $20 per tiket. Ayo datang. $20 per tiket. Skandal besar Justina. Tidur dengan penggemar wanita. Merokok di depan umum. Lip sync. Justin Lin pasti menyinggung seseorang ya? Ini bencana total. Tiket konser turun jadi $20. Sudah di titik terendah. Leo, t'es mon cul. Leo, t'es mon cul. Kau menelepon dan bilang, akan membantuku jadi kaya. Jadi, di mana kekayaannya? Tiket konser Justin Lin turun jadi $20 per tiket. Kita bisa beli saat harganya rendah. T'es mon cul. Kau tidak bercanda denganku, kan? Ada ATA. Semua orang di Kota Bahari tahu kalau Justin Salim punya Renton Skandal. Konsernya mungkin tidak akan jadi. Kau mau beli tiketnya? Aku akan beli, dan aku akan menyeretmu untuk membelinya. Selamat tinggal. Kukira ini sesuatu yang bagus. Hanya calo tiket. Justin Salim terkenal buruk sekarang. Menjual tiketnya sebagai calo, bukankah itu sama saja mencari masalah? Harrison, ini kesempatan sekali seumur hidup. Kenapa buru-buru, Harrison? Bukankah kau tidak percaya padaku di awal soal mobilmu kemarin? Konser Justin Salim mungkin tidak akan jadi. Katakan, kenapa kau pikir menjual tiket konsernya akan menghasilkan uang? Karena aku bisa meramal. Karena temanku sangat tertarik. Aku akan ikut saja. Main. Bos Santoso, kau tidak akan berpikir seperti itu lama-lama. Ada yang bisa kubantu? Beli tiket. Tiket siapa? Justin Salim tentu saja. Bintang pria papan atas. Idaman jutaan gadis. Lalu, kenapa tidak ada yang membeli tiket konser langsungnya? Dua orang berdua ini masih tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini hari kerja, mungkin semua orang sibuk. Harganya murah sekarang, hanya $20 per tiket. Kalian mau berapa? Kalau begitu aku ambil segini. Hanya satu? Bukan. Cerebu ticket. Berapa? Cerebu ticket. Oh, benar. Harrison, sekarang giliranmu. Baiklah, baiklah. Beriaku. 5.000 tiket. Benar-benar seorang bos. Oak, kalian berdua payah. Tuan-tuan yang pintar, silakan tunggu. Dia tampan. Dibandingkan dia, kau tidak kalah, Harrison. Tentu saja tidak. Tiket untuk Justin Salim, sang idola. Tiket konser, jangan lewatkan. Jual tiket. Jual tiket. Jangan sia-siakan kesempatanmu, semuanya. Para wanita, tiket konser Justin Salim, 2 untukmu. Jangan, pergi sana. Kau, nanti kamu tidak akan bisa membelinya. Sob. Kita kalah telak kali ini. Kukira kau akan membuatku kaya. Aku sudah menyiapkan $400.000. Untung aku pintar dan menahan diri. Aku hanya menghabiskan $100.000 untuk membeli 5.000 tiket agar ikut bersamamu. Harrison, kau hanya menghabiskan $100.000? Sayang sekali. Sudah waktunya. Waktu untuk apa? Cek ponselmu. Keadaan terbalik. Leo, t'es mon cul. Kau jenius. Tidak juga. Kau penyelamatku.
Kita beruntung besar kali ini. Aroma uang. Cepat, ada tiket calo untuk idolaku. Semuanya, ayo ambil. Banyak sekali orang. Jangan terburu-buru, semuanya. Tiket kita banyak. Semua orang akan dapat satu. Pelen. Uang dulu. Pindai kodenya, pindai dan ambil. Tidak, kau harus bayar. Akunmu menerima $400. Bayar. Akunmu menerima $400. Beri aku uangnya dulu. Akunmu menerima $400. Leo. 20.000. Jadi 400.000. Kira-kira, Leo. Seharusnya aku tahu dan bertaruh semua dengan $400.000 itu. Akan ada kesempatan lain. Sayang sekali. Kau harus percaya padaku lain kali. Greku. Ayo, saatnya mengumpulkan hasil kita. Chloe, kau di sini untuk melunasi utang Leo? Sama seperti sebelumnya, aku menyimpan sedikit untuk biaya hidup, $600 sisanya. Untuk utang. Chloe, kau tidak perlu melakukan ini. Dia memukulmu dan mengutukmu, dan kau masih membantunya? Orang bilang, kau harus selalu mencoba menyelamatkan pernikahan. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Ceraikan saja, Chloe. Kau orang yang luar biasa, kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Jangan bahas ini. Chloe, kau terlalu naif. Chloe, tunggu sebentar. Kemarin, Bapak Santoso menginstruksikan bahwa jika kau datang lagi, dia ingin bertemu denganmu. Menimyoku? Chloe, Kudengar, Bapak Santoso sedang dalam proses perceraian. Dia bernilai puluhan juta dolar. Kau benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini, kakak. Orang harus punya kesopanan dan kehormatan dasar. Dia sedang dalam proses perceraian. Sekalipun dia benar-benar bercerai, apa hubungannya denganku? Chloe. APA yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Jadi kau Chloe putri. Leo, t'es mon cul. Kau sangat beruntung. Kau selalu bilang, Chloe Conti. Tapi aku tidak percaya melihatnya hari ini. Dia sungguh cantik luar biasa. Tentu saja. Lihat ini istri siapa? Leo, temanku? Dengan status Bapak Santoso. Bagaimana mungkin Leo bertingkah seperti ini dengannya? Mungkinkah? Tinggal seminggu lagi untuk melunasi uangnya. Bagaimana caranya? Ini. Jangan khawatir soal ini. Aku punya satu hal untuk dikatakan. Dalam seminggu, jika aku bisa melunasi $160.000 itu, maukah kau menikahiku lagi? Bajingan ini. Dia tidak mungkin menjualku kepada Bapak Santoso, kan? Sungguh cantik luar biasa. Aku tidak percaya dia bajingan seperti ini. Kita sudah bercerai, dan dia masih saja tidak mau melepaskanku. Leo, aku membencimu. Karena kau tidak ingin aku hidup, maka aku akan mati tepat di depanmu. APA. Sayang. Chloe, jangan. Chloe. Chloe, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Kamu membuatku muak. Aku menjijikkan. Marahi saja aku sesukamu. Kau, tenanglah. Pikirkan Sofia. Putri kita. Dia tidak bisa tanpa seorang ibu. Gone. Sekarang kau ingat, kau punya anak? Kenapa kau melakukan ini? Apa yang kulakukan? Chloe, apakah kau salah paham sesuatu? Kenapa kau tiba-tiba mencoba melompat? Jangan panggil aku begitu. Leo dan aku sudah bercerai. Katakan padaku, skema macam apa yang sedang kau rencanakan? Berapa banyak uang lagi yang kau mau? Sudah kubilang, apapun yang kau coba untuk membuatku melakukan, aku tidak akan setuju. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, dan tidak ada yang bisa memaksaku. Aku sungguh tidak. Aku tidak percaya aku menggunakan gajiku setiap bulan untuk membayar utangmu. Dan kau benar-benar mencoba menjualku untuk membayarnya. Sangga, aku pasti buta. Maafkan aku, sayang. Kau sudah bekerja keras, TAPI. Tidak ada lagi alasan. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Anna, ini pertama kalinya aku melihat Bapak Vance yang tegas dan efisien, begitu ketakutan. Chloe, terlalu banyak mata yang mengintip di sini. Kenapa kita tidak bicara di kantorku saja? Aku bersabak. Kami sama sekali tidak bermaksud menyakitimu. Jika tidak, semoga petir menyambarku, dan aku akan mati mengenaskan.
Bapak Vance sedang dalam proses perceraian. Terlalu banyak orang di sekitar. Kenapa kita tidak bicara di kantorku saja? Tidak. Baiklah, baiklah, kami tidak akan. Sebenarnya, alasan aku ingin menemuimu hari ini adalah untuk memberitahumu sesuatu. Kau mau mengancamku dengan surat utang? Bukan, Chloe, kau salah paham. Maksudku adalah, utang ini lunas. Kau tidak perlu membayarnya lagi. Jangan coba menipuku, Kekulai. Kau makan surat utangnya. Ah. Mulai hari ini, keuangan Santoso tidak lagi memiliki hubungan pinjaman. Dongkong Liu. Chloe, kau tidak perlu datang membayar lagi. Apa yang terjadi di sini? Apa sebenarnya yang terjadi? Sayang, $160.000 itu sudah lunas hari ini. Lunas? Uang sebanyak itu? Dalam seminggu? Dia benar-benar melunasinya? Bapak Santoso, apakah Anda yakin tidak salah? Leo hanyalah penjudi kompulsif. Bagaimana mungkin dia melunasi semua utang kita? Diam. Jaga mulutmu. Kalian tidak tahu betapa hebatnya Leo. Minta maaf pada Bapak Wijaya, sekarang juga, segera. Baik. Maaf, Bapak Wijaya. Kalian memalukan. Buat pengumuman ke seluruh perusahaan, mulai hari ini. Siapapun yang melihat Bapak Wijaya, harus menghormatinya seperti mereka menghormati saya. Kiduar. Baiklah. Bawahan saya tidak tahu sopan santun. Léo, t'es mon pu. Jean Gandhi Masukan que hati. Jika Anda tidak puas, Akan c'est Yapukadia. Tidak, tidak perlu, Harrison. Anda bisa mengobrol dengan Chloe lebih lama. Saya akan menunggu Anda di kantor. Baiklah. Jika hanya soal melunasi utang, Bapak Santoso dengan statusnya, tidak akan budget hormat kepada Leo, bukan? Sayang, kita sudah sepakat. Aku sudah melunasi $160.000 itu. Kita bisa menikah lagi sekarang. Leo, jangan bohongi aku lagi. Aku tidak berbohong, sayang. Dulu kau mencari orang untuk berakting. Dan menipuku demi uang untuk berjudi. Kali ini kau bahkan melibatkan Bapak Santoso untuk ikut dalam aktingmu. Sepertinya kau mengerahkan banyak usaha. Sayang, pergilah padaku. Aku benar-benar tidak berbohong kali ini. Kakak, aku tidak mau mendengar omongan manismu lagi. Aku harus bekerja sore ini. Chloe. Aku tidak menyalahkanmu. Jika ada yang patut disalahkan, itu karena aku adalah bajingan seperti itu. Bertemu denganmu di kehidupan ini, pasti aku telah menyelamatkan galaksi di kehidupan lampau. Aku pasti akan merebutmu kembali. Oh benar, Harrison. Kirimkan nomor kartumu padaku. Aku akan membayarmu kembali apa yang kuutang. Beserta pokok dan banknya. Lui pas quand Saja. Tidak. Apakah kau meremehkanku? Mérémé quand tu? Tidak, Harrison. Bukan itu maksudku. Ya, wajar saja melunasi utangmu. Cucut. Jika kau bersikeras menganggapnya impas denganku, maka bayarlah kembali $160.000 itu, dan aku akan memberimu semua uang yang kudapat, mulai sekarang. Kita akan berpisah jalan. Seolah kita tidak pernah bertemu. Harrison, mengatakan itu, bisakah kau menanggungnya? Bagaimana jika aku tidak bisa menanggungnya? Aku, Harrison Santoso, bukanlah orang suci, tapi aku bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih dan memutuskan hubungan. Leo yang dulu adalah kasus yang tidak ada harapan, sampah tak berguna. Tapi Leo yang sekarang, jauh dari sederhana. Aku punya firasat. Selama aku mengikuti Leo, $2 juta yang baru saja aku hasilkan, hanyalah uang receh. Aku sangat pintar. Léo, t'es mon pu. Masih pepatah lama. Kita bersaudara, beda ibu. Aku memintamu membayarku kembali, bukan karena aku ingin kau berutang budi padaku. Aku hanya berharap kau akan terus membantuku menghasilkan uang. Harrison, ayo. Bapak Santoso, uang yang disiapkan untuk Bapak Wijaya, $1,4 juta, sudah ada di sini. Berapa? Harrison, bukankah sudah kubilang, $400.000 yang aku hasilkan, harus tunai? Bagaimana ini bisa? $1,4 juta? Di konser ini, aku menghasilkan $2 juta. Dengan mencalo tiket. Uang ini
Kita Bajirata. Ini, bagaimana bisa? Tidak. Kenapa tidak? Kita bersaudara, jangan menolak. Tapi uang ini. Kalau Vegeta terima kasih, Harrison. Keluar. Baik, Bapak Santoso. Léo, t'es mon cul. Aku baru dengar dari Chloe. Kalau kalian berdua bercerai. Léo. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, dengarkan aku. Wanita seperti Chloe. Di dunia ini, kau tidak akan menemukan yang lain sepertinya. Jangan pernah mengecewakannya. Harrison. Menurutku, perceraian adalah akhir. Tapi menikah lagi adalah awal yang baru. Dalam hidup ini, aku akan memberinya kehidupan terbaik. Sofia. Kau di sana, Sofia? Ini Papa. Buka pintunya, Sofia. Sofia. Tolong buka pintu untuk Papa. Tidak. Mama bilang, aku tidak boleh membuka pintu untuk siapapun. TAPI. Bukankah kau menelepon Papa beberapa hari yang lalu? Papa tahu kau peduli padanya dan merindukannya. Lihat, Papa membelikan ini untukmu, camilan kesukaanmu. Ayam goreng. Dan ini, Putri Elsa. Ini edisi terbatas. Kau suka? Tapi, Mama tidak mengizinkanku membuka pintu untuk sembarang orang. Dan, telepon itu, Mama menyuruhku melakukannya. Aku tidak berani menelepon. Aku takut Papa akan memukulku. Cepat, Senua orang menanggap. Bambus sans bilan. Itu milikku, Hong. Papa, Sofia belum makan seharian. Berhenti bermain. Sehari saja, kau tidak akan mati. Dasar pembawa sial dan penguras uang. Aku sedang beruntung. Enyok, pergi. Papa, kenapa tidak bicara? Tidak. Sofia anak yang baik. Dengarkan Mama. Bagus. Kalau begitu, kalau Mama bilang tidak, ya tidak. Papa akan menunggu di luar untuk Mama. Papa akan menunggunya kembali. Tapi, di luar tidak ada tempat duduk. Apa Papa akan sangat lelah? Ya, Ada, Papa bisa duduk di sini. Tidak apa-apa, Sofia. Papa senang hanya melihatmu. Leo. Dasar Binatang. Sedang apa kau di sini? Tetangga kami, Ibu Wati. Gertakannya lebih buruk daripada gigitannya saat aku jadi sampah masyarakat. Dia takut Sofia kelaparan dan membawakannya makanan sesekali. Halo, Ibu Wati. Binatang ini benar-benar memanggilku Ibu Wati. Dulu dia memanggilku nenek sihir sialan. Dia membenciku karena ikut campur. Dan beberapa kali, dia hampir mendobrak pintu saya. Bicaralah, apa yang kau lakukan di sini? Aku, Ibu Wati. Aku datang untuk menemui Sofia. Kau berhati mulia? Aku tahu. Chloe tidak ada di sini. Kau menipu Sofia agar membuka pintu. Agar kau bisa mencuri uang dan berjudi, kan? Aku, tidak, Ibu Wati. Aku hanya ingin menemui Sofia. Leo. Tidakkah kau bisa membiarkan Chloe dan Sofia sendiri, gaji bulanannya, bahkan tidak $800. Dia bekerja keras sampai mati. Dia harus membesarkan Sofia dan melunasi utang judimu. Dia bahkan nyaris tidak mampu makan sendiri. Bagaimana dia bisa punya uang untuk kau berjudi? Pikirkanlah, Leo. Apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun? Chloe dipukuli olehmu dan dikirim ke rumah sakit beberapa kali. Sofia masih anak-anak. Mengapa kau melampiaskannya padanya? Saat kau kalah uang, aku sudah tua. Waktuku tidak banyak lagi. Hari ini, akan kubunuh kau binatang. Ibu Wati, jangan pukul ayahku. Leo. Lihat dirimu, betapa bajingannya dirimu sekarang. Bahkan Sofia masih membelamu. Letakkan tanganmu di hatimu, dan pikirkan baik-baik, apakah kau pantas mendapatkan mereka, ibu dan anak? Maafkan aku. Ibu Wati. Ini uang yang aku berutang padamu sebelumnya. Ini beserta pokok yang panggilnya. Dan ini
Suplemen nutrisi. Tolong ambil ini untukmu dan Bapak Budi. Tolong jangan menolaknya. Leo meminjam $200 dariku untuk berjudi. Dia berutang selama 4 tahun. Tidak peduli berapa kali aku meminta, dia tidak membayarnya kembali. Apa yang membuatnya berubah sikap hari ini? Aku punya uangku sendiri. Jika kau benar-benar tulus, berikan uang ini kepada Chloe. Biarkan dia menyimpannya untukmu. Sedangkan untuk suplemen nutrisi ini, kau harus memberikannya kepada Sophia. Sophia Bellum bertambah berat badan selama bertahun-tahun ini. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Kau, APA yang kau lakukan ini. Seorang pria seharusnya tidak berlutut semudah itu. Aku memberitahumu. Leo, jangan coba-coba itu padaku. Aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Aku tahu siapa dirimu. Bahkan jika kau melakukan ini, aku tidak akan meminjamimu 1 sen pun. Ibu Wati. Selama bertahun-tahun ini, aku rela merendahkan diri. Aku lebih buruk dari binatang. Syukurlah, kau dan Bapak Budi telah menjaga Sophia dan Chloe. Kebahagiaanmu. Aku, Leo, akan selalu ingat. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya padaku. Tapi aku bersumpah, aku, Leo, bersumpah. Mulai hari ini, aku tidak akan seperti dulu lagi terhadap Sophia dan Chloe seperti dulu. Aku juga akan memperlakukanmu dan Bapak Budi seperti kakekku sendiri dan nenekku sendiri, Ibu Wati. Maafkan aku sangat menyesal, Ibu Wati, aku sungguh menyesal. Tidak ada kata terlambat untuk kembali dari jalan yang salah. Kembalinya anak yang hilang lebih berharga dari emas. NAK. Bagus kau sudah berubah. Bagus. Selama bertahun-tahun ini, Ibu Wati dan Bapak Budi memperlakukan keluargaku seperti keluarga mereka sendiri. Meskipun kita tidak punya ikatan darah lebih dekat dari darah, mereka layak untuk disembah. Sayang. Sophia, kau anak yang baik. Mama bilang jangan buka pintu untuk Papa. Jadi jangan dibuka, kembali ke dalam. Papa akan menunggu Mama di sini. Tunggu Mama, kembali ke dalam. Makan pelan-pelan. Ini. Sophia, kau sakit kentang goreng kan? Makan pelan-pelan. Masih banyak lagi, jangan tersedak ya? Jangan tersedak, ayo. Biar Papa lihat. Kau makan seperti anak Bobby. Selain Putri Elsa, Papa juga ingat kau menonton pahlawan kecil itu. Ingat. Itu, pahlawan kecil itu. Papa memberitahumu, dia sebenarnya dari daerah utara. Leo ini. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar berubah menjadi lebih baik? Mungkin aku harus mencari Sirang Permal untuk bertanya tentang Chloe. Hati merah muda kecil. Apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak punya uang lagi. Halo. Nama saya Leo Wijaya. Leo, trik apa lagi yang kau siapkan? Chloe. Jika kita bilang perceraian adalah akhir dari hidupku yang lalu, maka aku akan memperkenalkan diriku lagi untuk memulai hidup baruku. Kita sudah bercerai. Jangan coba menipu aku dengan kata-kata manis lagi. Sudah kubilang, aku tidak akan percaya padamu lagi. Minggir. Aku pulang. Beri aku kesempatan. Sophia. Ini, Papa memberikanmu beberapa mainan dan camilan. Papa taruh di sini. Kalau kau mau camilan atau mainan, bilang saja pada Papa. Papa akan membelikannya untukmu. Dari mana kau dapat uang itu? Apakah kau meminta uang dari orang tuamu? Tidak. Aku mendapatkannya sendiri. Kau mendapatkannya? Kalau kau berhenti membuang-buang uang, leluhurmu pasti tersenyum padamu.
Selama bertahun-tahun, orang tuamu meminjam dari semua kerabat kita. Kia Langan Senua Martabat mereka. Dan kau masih meminta uang dari mereka? Tidak, sayang. Aku benar-benar mendapatkannya sendiri. Kalau kau tidak percaya, lihat ponselku. Tidak. Aku bertanya padamu. Terakhir kali Bapak Santoso menerima IOU itu, apa sebenarnya yang kalian berdua rencanakan? Sayang, kamu salah paham. Aku membantu Bapak Santoso menghasilkan uang. Dan dia sangat berterima kasih, jadi dia hanya menghapus utang sebelumnya. Apa kau menganggap bodoh? Orang dengan kedudukan seperti Bapak Santoso, membiarkanmu membantunya menghasilkan uang? Benar. Leo. Aku benar-benar tidak tahu. Kata-katamu yang mana? Yang benar. Dan mana yang bohong? Aku mohon padamu. Aku butuh uang ini. Untuk sekolah Sofia. Bisakah kau berhenti menggangguku? Papa, Mama, malu tahu. Mama, kenapa wajahmu merah? Apa kau sakit? Sudah. Palingkan wajahmu, gadis kecil. Pejenggan. Kita sudah bercerai. Beraninya kau menciumku? Sayang, aku memang bajingan dulu. Tapi sekarang, aku bajingan yang baik, setia padamu dan putri kita. Kau berjanji padaku. Aku sudah melunasi semua utang sekarang. Kapan kau akan menikahiku lagi? Menikah lagi? Kau bermimpi. Selama bertahun-tahun ini, kau tidak berguna. Sofia dan aku lebih baik, saling bergantung untuk bertahan hidup. Tidak. Selama bertahun-tahun ini, kau tidak pernah memilih untuk menceraikanku. Aku pasti punya kekuatan dan aset sendiri. Kau punya aset? Bagaimana aku tidak tahu? Ceritakan padaku. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Aku selalu 18. 18? Kau terlihat seperti kulit tua. Sayang, aku bicara tentang NC. Sofia masih di sini. Apa yang kau lakukan? Keluar. Aku akan panggil polisi. Baiklah, aku akan keluar. Sayang, percayalah padaku. Kali ini, aku pasti akan baik pada kalian berdua. Sayang, Papa pergi dulu ya. Papa pergi. Percayalah padaku. Oh, benar. Chloe, aku memberitahumu dengan sangat serius. Jika kau membutuhkan asetku, ingatlah untuk menghubungiku kapan saja. Hillier. Leo, kapan kau akan berhenti? Ibu Wati. Maaf, Kukra ITU. Chloe, aku ingin memberitahumu sesuatu. Bukankah Leo pernah meminjam uang dariku sebelumnya? Baru saja, dia membayarnya kembali. Dia juga membelikan suplemen untukku. Dan Bapak Wati, dia sangat sopan. Sangat santun. Sangat berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar telah berubah. Dia sudah berubah. Ibu Wati. Jangan sampai kamu terpedaya oleh sandiwara korbannya. Dulu dia sering pakai trik yang sama untuk menipu uang dari teman dan keluarga. Jangan tertipu. Chloe, Nenek tahu rasa sakit di hatimu. TAPI. Nenek sudah banyak melewati cobaan. Percayalah pada insting Nenek, bahkan demi Sofia. Kau harus memberinya kesempatan untuk memulai lembaran baru. Bukankah begitu? Dan juga, Sofia akan segera mulai sekolah. Jika dia tidak punya ayah, teman-teman sekelasnya akan mengolok-oloknya. Ibu Wati. Saya mengerti semua yang ibu katakan. Tapi selama bertahun-tahun, berapa banyak kesempatan yang sudah kuberikan padanya? Janji demi janji. Kekecewaan demi kekecewaan. Yang menghancurkan harapan, bukanlah satu momen saja. Melainkan dinding yang dibangun dari pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak. Dia tidak bisa berubah. Dia tidak akan pernah. Dia tidak akan pernah berubah. Oh, sayang. Tidak. Jangan menangis sekarang. Kamu anak baik, jangan menangis. Baiklah. Nenek tidak akan bicara lagi. Maaf Ibu Wati harus melihat itu. Saya baik-baik saja. Ibu pergi urus Bapak Budi saja. Baik. Jangan menangis lagi. Mama, banyak sekali uangnya. Mama, menurut Mama, Papa memberikan ini pada kita?
Chloe. Jangan khawatir, uang ini, aku mendapatkannya dengan cara yang sah. Ambil sebagian, bayar utang ke kerabat itu, sisanya, jaga diri baik-baik. Jangan takut menggunakannya. Dulu, aku brengsek. Aku tahu. Beberapa kata tidak akan membuatmu percaya padaku, dan itu tidak bisa menghapus kesalahan yang kau alami selama beberapa tahun terakhir ini. TAPI, aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Percayalah, Leo yang dulu sudah mati. Mulai sekarang, kau dan Sophia akan menjadi orang terpenting di dunia aku. Aku janji. Aku janji tidak akan pernah membiarkanmu menderita kesalahan sekecil apapun lagi. Tidak akan pernah lagi. Bajingan ini. Dia masih ingin menipuku. Prediksi ini terlalu jauh. Dan modal yang dibutuhkan sangat besar. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang sekarang juga untuk terlibat. Aku perlu memikirkan sesuatu yang akan segera terjadi. Sesuatu yang akan segera terjadi. Dalam 3 hari, cadangan surgawi akan tiba-tiba naik harganya dari $600 per botol menjadi $1.600 per botol. $1.600. Cadangan surgawi. Ya, cadangan surgawi. Peluang besar. Cadangan surgawi adalah peluang besar. Tunggu. Cadangan surgawi diatur. Orang biasa hanya bisa membeli paling banyak 1 atau 2 botol. Jika aku ingin membeli dalam jumlah besar, aku butuh koneksi. Koneksi. Halo, Tuan Wijaya. Hello, Tuan Wijaya. Halo. Harrison. Aku punya firasat, baik akan terjadi. Léo, Kolaji, Aigreco. Aigreco, Duducla. Jangan malu-malu. Léo, t'es mon cul. Abaco disini un tuc mambuat cul kayalaji? Sesuatu yang serius. Harrison, apa kau kenal pedagang minuman keras dengan jalur cadangan surgawi? Ya. Kau datang ke orang yang tepat. Aku sebenarnya punya beberapa teman yang bergerak di bisnis minuman keras. Aku tidak bilang impor-ekspor, tapi di sekitar sini, mereka cukup terkenal. Baiklah, jadi, berapa harganya sekarang? Kalau aku mendapatkannya dari mereka, sekitar $600 per botol. Aku baru saja membeli 2 botol kemarin, untuk sedikit merayakannya. Barang ini benar-benar harum. Bagus sekali. Kau bisa membeli beberapa botol lagi untuk dicoba. Léo, t'es mon cul. Apa kau berencana mencalo cadangan surgawi? Harrison, dalam beberapa hari, harga cadangan surgawi akan naik. Ini akan sangat mendadak, jadi tidak banyak orang yang tahu. Kita harus menimbunnya. Leo, izinkan aku bertanya sesuatu. Karena hampir tidak ada yang tahu. Bagaimana kau mengetahuinya? Anggap saja aku, peramal. Tidak, apa kau benar-benar menyukai semua hal mistis itu? Leo, harga cadangan surgawi sudah stabil sejak lama. Bahkan jika harganya naik, Dewan Minuman Keras seharusnya punya berita, kan? Apakah Dewan Minuman Keras punya berita? Aku tidak tahu, tapi aku tahu pasti bahwa harga cadangan surgawi akan naik. Aku benar-benar yakin akan hal itu. Harrison, apa kau mau mencobanya? Karena kau sudah mengatakannya. Leo, aku tentu tidak bisa menahanmu. Mulai sekarang, aku akan mengikuti arahanmu. Apa katamu, itu berlaku. Bagus. Harrison, kau tigas. Jadi sekarang, mari kita cari jalur untuk cadangan surgawi dan menimbun sebanyak mungkin. Ngomong-ngomong, Harrison, aku punya $1,26 juta di sini. Aku akan mentransfer semuanya ke kartumu nanti. Baiklah. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Aku pergi sekarang. Aku akan mengantarmu keluar. Leo, Tidak perlu bersikap sopan begitu. Saat ini aku punya. $2 juta dalam aset liquid. Haruskah aku bertaruh semua? Dangan Leo. Atau haruskah aku menyisakan jalan keluar untuk diriku sendiri? Harrison, $20.000.
Untuk menghasilkan 400.000 dolar. Menahan diri sebelumnya adalah mengapa aku hanya menghasilkan 2 juta dolar. Bagaimanapun, uang ini kudapatkan dengan mengikuti Leo. Jika dia berani bertaruh semua, mengapa aku tidak? Tak ada usaha, tak ada hasil. Gandakan taruhanmu, dan kau bisa menang lebih besar. Allô? Hello? Ayah, Mama. Kenapa ayah dan ibu kesini? Silakan masuk. Camille. Kami tidak merepotkan kan? Tidak. Kenapa membawa banyak sekali barang bawaan? Seharusnya kalian memberitahu aku. Aku pasti sudah menjemput. Ini sangat melelahkan. Eyo, Tidak lelah, Masuklah. tidak lelah sama sekali. Masuklah, ayah. Sophia, Kakek, nenek, Camerla. Sophia. Nenek sangat merindukanmu. Kikiku sayang. Bayar nenek lihat. Binatang itu yang melakukan ini, kan? Binatang itu. Bagaimana bisa aku? Melahirkan. Binatang seperti itu? Ayah. Ayah tidak baik-baik saja. Jenggen merah. Cedera ini sudah lebih dari 10 tahun lalu. Dia sudah lumayan baik belakangan ini. Kau masih melindunginya. Chloe. Maaf. Kami tidak membesarkannya dengan baik. Menangis. Yang bisa kau lakukan hanyalah menangis. Apa gunanya? Maaf, panggil dia. Suruh dia kembali ke sini sekarang juga. Jika hari ini aku tidak memukulnya sampai mati, maka aku bukan ayahnya. Ayah sangat marah. Mungkin kau seharusnya tidak datang. Ayah. Léo. Memukul istri dan anakmu? Apa kau masih seorang pria? Maaf, ayah. Ayah benar. Aku salah. Kau memanggilku ayah. Dan kau memukul istri dan anakmu lagi? Aku akan membunuhmu hari ini. Dasar bajingan tua. Coba sentuh aku. Pergi sana. Beranignaco. Kau sudah keterlaluan. Eyo, kau memanggilnya kan? Hentikan, aku memukulnya. Memangnya kenapa? Binatang ini. Kenapa sikapnya jadi begitu baik? Beranti, Berpura. Cotidac, Bernaberu, Basilikit, un Selama Bertintin. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. kakek, jangan memukulnya. Dia ayahku. Jika kakek membunuhnya, aku tidak akan punya ayah lagi. Tidak apa-apa, Sophia. Jangan menangis, sayang. Kakek memukul ayah. Ayah salah. Ayah menerima hukumannya. Meneramainya. Kau lihat itu? Setelah caramu memperlakukan Sofia, dia masih melindungimu. Chloe punya prospek yang begitu bagus. Dia menikahi pria rendahan saat menikahimu. Istri dan anak sebaik ini, leluhurmu pasti tersenyum padamu karena memiliki berkah seperti itu. Tapico. Kau tidak melakukan pekerjaan jujur, berfoya-foya sepanjang hari. Kenapa kau masih hidup? Kenapa kau tidak mati saja? Aku. Beranignaco memukul mereka? Hari ini, aku akan memotong tanganmu. Jenggen. Ayah. Leo berjanji. Dia tidak akan memukul Sofia dan aku lagi. Selon Tenengla. Berapa kali dia berjanji seperti itu? Bagaimana kau bisa percaya padanya? Aku akan membunuhnya hari ini, lalu aku akan menyerahkan diri. Ayah. Leo dan aku sudah bercerai. Aku bukan istrinya lagi. Dia tidak akan memukulku lagi. Anak tak tahu malu. Sungguh perbuatan buruk yang kau lakukan. Bercerai. Anak tak tahu malu. Sungguh perbuatan buruk yang kau lakukan. Perceraian. Perceraian ini demi kebaikan. Ya, ini demi kebaikan. Keluarga kita tidak pantas mendapatkan berkah seperti itu. Ayah. Ebio, aku. Jangan panggil aku ayah. Kau yang adalah ayahku. Kau adalah sumber penderitaanku. Ibumu dan aku sudah sangat khawatir. Sampai sakit memikirkanmu. Satu-satunya hal yang membuatku bangga adalah menikahi Chloe. Sekarang kau bahkan sudah bercerai. Dan aku bahkan tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Ini semua salahku. Aku gagal membesarkanmu dengan benar. Sayang. Ayah. Sayang. Ayah, ada apa? Ayah. Kakek, Cepat panggil rumah sakit. kakek, Ayah. kakek.
Keluargaku hancur. Istri dan anakku pergi. Leo. Kau pantas mendapatkan ini. Maafkan aku. Aku tidak menyangka. Akan berakhir seperti ini. Aku sungguh minta maaf. Jangan menangis, Chloe. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Ini adalah ganjaranku. Ganjaranku. Pasiennya terlalu gelisah dan mengalami serangan jantung mendadak. Setelah perawatan darurat kami, kondisinya kini stabil sementara, keluar dari bahaya kritis. Siakalai. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Namun, mengingat usia pasien, kami merekomendasikan penggunaan obat mujarab terbaru dari luar negeri. Efeknya akan lebih baik, tetapi jika Anda menggunakan obat mujarab ini, biayanya akan cukup tinggi. Kira-kira berapa biayanya? Setidaknya $200.000. $200.000? Penyakit ini, kita tidak akan mengobatinya. Ayo pulang. Pak, kondisi Anda kemungkinan besar akan kambuh. Jika tidak sembuh total, saat kambuh berikutnya, itu akan fatal. Docté. Menghabiskan $200.000 untuk raga tua ini. Lebih baik Anda menyuruh saya mati saja. Saya tidak mau diobati. Ayah. Jangan khawatir. Aku punya $140.000. Untuk sisa $60.000, beri kami waktu. Kami pasti akan mengumpulkannya. Apa? $140.000? Saillant. Jangan bohongi aku. Bukan Kaleo. Menipu semua uangmu. Darimu? Bagaimana bisa kau punya uang sebanyak itu? $140.000? Ayah. Uang ini diberikan oleh Leo. Hewan itu benar-benar memberimu uang? Ayah. Aku punya uang sekarang. Fokus saja pada pengobatanmu. Kau punya uang? Ku tidak punya apa-apa. Leo. Jangan coba-coba bersikap so berkuasa di sini. Semua orang tahu kau penjudi kompulsif. Dari mana kau akan mendapatkan $200.000? Directly. Itu hanya $200.000. Anda akan mendapatkannya. Aku baru-baru ini menghasilkan uang. Trikmu. Hanya menipu istrimu. Aku malas bicara denganmu. Rumah sakit Kota Bahari. Bukan amal. Ini rumah sakit swasta termahal. Tempat tidur di sini sangat diminati. Sekarang keluar, terlalu mahal. Kami tidak mampu membayar perawatannya. Sayang. Ayah, preparinglah. Sudah kubilang, Direktur Lee, Anda akan mendapatkan $200.000 Anda. Berikan ayahku obatnya sekarang. Aku ingin yang terbaik. Kojati Berani. Ya. Usir orang tua ini dari sini. Keberadaannya di sini merugikan kami. Aku ingin melihat siapa yang berani. Hello, Harrison. Leo, t'es mon cul. Harga cadangan surgawi meroket, naik dari $600 menjadi $1.600. Di mana kau? Aku ingin berterima kasih langsung padamu. Bagus, itu bagus. Harrison, aku di rumah sakit Kota Bahari. Kamar 305. Ayahku sakit, bawa uang yang kita dapatkan dari investasi kita dan datanglah cepat. Aku perlu membayar tagihan medis. Jangan khawatir, aku adalah pemegang saham utama Rumah Sakit Kota Bahari. Aku akan mengurusnya. Baik, aku akan menunggumu di sini. Cepat. Cepat, pergi ke Rumah Sakit Kota Bahari. Baiklah. Directly, uang yang Anda inginkan akan segera tiba. Verpura pura. Kokukup, pendez-moi la cucagna. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Apa yang kau tunggu? Apa kalian tidak mau pekerjaan kalian? Usir orang tua ini dari sini. Jika ada yang menghentikanmu. Puculi Mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusir Tuan Miller. Bapak Santoso dari Keuangan Santoso. Beliau adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit kita. Belio Biazania Tidak, Pernadaton ke rumah sakit. Kenapa beliau ada di sini hari ini? Bapak Santoso, apa yang membawa Anda? Que signari ini? Bapak Santoso, kenapa kau memukulku? Menukulmu? Aku harap aku bisa membunuhmu. Leo, t'es mon cul. Aku tidak menyangka bahwa di rumah sakit tempatku berinvestasi. Ada yang berani meremehkanmu. Leo, t'es mon cul. Investasimu di minuman keras, setelah dikurangi beberapa kerugian saluran. Memberimu keuntungan $3,2 juta. Simpan baik-baik. Baiklah. $3,2 juta. $3,2 juta. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa penjudi kompulsif ini begitu kaya? Mama dan Papa, Harrison dan aku bekerja sama dan menghasilkan uang. Jangan khawatirkan pengobatanmu. Aku akan mengurus semuanya. Baiklah. Harrison, biarkan aku melihatnya. Kau Lee. Sekarang katakan padaku. Bisakah aku membeli obat mujarab asingmu atau tidak? Bapak Santoso, apakah Anda salah? Penjudi kompulsif ini terkenal buruk. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan begitu banyak uang?
Berani kau menyebutnya penjudi kompulsif? Qu'attaquant l'agit. Bapak Santoso, tolong berhenti memukulku. Aku seorang penjudi kompulsif. Aku dengar. Rumah Sakit Kota Bahari menunjukmu sebagai karyawan berprestasi tahun ini. Berkat Bapak Santoso dan semua pimpinan rumah sakit yang memberikan, Babingan Luarbiaza. aku bisa meraih sedikit kesuksesan. Baiklah, selamat. Mulai hari ini, kau dipecat dari rumah sakit. Bapak Santoso, seluruh keluargaku, tua muda, bergantung padaku. Cicilan mobilku, KPR-ku. Itu, ENAM $1000 sébulant. Jika aku dipecat, keluargaku akan hancur. Bapak Santoso, tolong maafkan aku. Jika kau menyinggungku, itu bukan apa-apa. Tapi sayangnya, kau menyinggung Leo, temanku. Léo, Aku salah. Aku menilai buku dari sampulnya. Aku meremehkanmu. Maaf, aku salah. NAK. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Harrison, aku tidak ingin ayahku terganggu saat beliau beristirahat dan memulihkan diri. Usir pengganggu ini dari sini. Bawa dia pergi. Jangan ganggu Tuan Miller saat. Léo, Aku salah. tolong maafkan aku l'agit. Beri aku satu kesempatan lagi. Léo, Harrison Santoso, aku benar-benar harus berterima kasih padamu lagi kali ini. Léo, t'es mon cul. Tidak perlu berteri makasi. Tant pas mu. Bagaimana aku bisa menghasilkan begitu banyak uang? Kau terlalu memuji. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu keluargamu. Aku akan memastikan rumah sakit. Mange à main. Ayahmu mendapatkan dokter terbaik dan obat terbaik. Terima kasih. Bapak Wijaya, tolong istirahat yang baik. Ibu Wijaya, Chloé Putri. aku akan pergi dulu dan menunggu Leo di luar. Baiklah. Nak, kau menghasilkan uang. Mengikuti Bapak Santoso? Aku tidak menghasilkan uang mengikuti Harrison Santoso. Harrison Santoso menghasilkan uang mengikuti aku. Sudahlah, aku tidak ingin membuat orang tuaku khawatir. Ya, aku menghasilkan uang. Bagus kau menghasilkan uang. Bagus kau menghasilkan uang. Bagus. Dengarkan aku, anak nakal. Chloe Putri dan Sofia. Sudah bersamamu bertahun-tahun. Dan mereka sangat menderita. Kau benar-benar harus. Menebu Kezala Amerika. Kau harus. Ingat itu. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan merebut kembali Chloe Putri kembali. Aku akan tulus. Sampai dia mau menikah lagi denganku. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku menebas kesalahan mereka. Bagus. Anak baik. Ayah, tolong istirahat yang baik. Aku sudah mengendalikan semuanya. Bapak Santoso menungguku di luar, jadi aku pergi dulu. Mama, tolong jaga ayah baik-baik anakku. Sofia, jangan membuat keributan di rumah sakit. Awesai, semuanya di sini. Chloe Putri, menurutku, Leo Wijaya benar-benar berubah kali ini. Bagaimana kalau kita Samuel makan malam bersama malam ini? Mama, aku harus lembur malam ini. Aku akan pergi membeli buah dulu untuk ayah. Bukankah itu Bapak Santoso? Dari keuangan Santoso, orang ini, dia adalah orang yang bermain di kedua sisi. Tak disangka dia begitu hormat. Kipada, c'est au rang peu muda. Mungkinkah dia seorang pewaris dari keluarga kaya yang melakukan kunjungan diam-diam? Léo, t'es mon cul. Kita bisa menyediakan stok cadangan surgawi. Semuanya berkat beberapa orang penting. Mereka sangat tertarik padamu. Aku akan memperkenalkanmu. Orang penting? Baiklah. Silakan. TY Internasional adalah konglomerat besar. Perusahaan ini bergerak di banyak industri. Nilai pasarnya mencapai ratusan miliar. Hotel di Kota Bahari hanyalah salah satu dari sekian banyak usahanya. Chloe hanyalah karyawan biasa di Departemen Proyek TY Internasional. Dia perlu mengamankan investasi untuk kompleks komersial perusahaan. Curing Guard, Chloe Lemper hari ini. Sayang sekali aku tidak melihatnya. Leo, temanku, tolonglah. Baiklah. Leo, apa yang dia lakukan di sini? Lupakan saja. Aku tidak mau repot-repot dengannya. Tugas utamaku hari ini adalah mendapatkan kerja sama Bapak Chen. Ayo. Bapak Santoso, ini pasti Bapak Wijaya yang Anda sebutkan. Halo, Ibu Lim. Léo, Kedua orang ini adalah Hannah Lim dari TY Internasional, Ibu Lim, dan Zack Tan dari minuman keras Puncak Awan. Silakan, duduk dulu. Anda juga. Pewaris TY Internasional, Dan Tuan Muda Minuman Keras Puncak Awan. Ini semua adalah pewaris kelas atas Kota Bahari. Harrison Santoso tidak berbohong padaku. Mereka benar-benar orang penting. Ibu Lim, Anda terlalu baik. Saya hanya sendirian di dunia ini, bukan benar-benar seorang bos. Harrison. Apakah ini yang Anda sebutkan? Sans master. Oh, tidak. Ya, Zach. Ini Leo.
Permisi, Bapak Santoso. Tapi en damant Beritahu Seiya t'entendia. Beberapa hari yang lalu, saya meminta seseorang untuk menyelidikinya. Dan hasilnya tidak memuaskan. Zack. Kau tidak bisa percaya semua yang kau dengar. Melihat adalah percaya. Leo, temanku, punya bakat sungguhan. Tidak apa-apa. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar Bapak Tan. Bertemu Anda hari ini sungguh sesuai dengan reputasinya. Lewati basa-basinya. Aku sudah cukup mendengarnya. Lalu apa yang ingin Anda dengar? Naiknya cadangan surgawi memang tidak terduga. Tapi setelah itu, saya menganalisisnya. Dan semuanya mengikuti pola. Harrison Bilanco. Bisa meramal. Menurutku itu. Omong kosong belaka. Penimbunan anggurmu. Baru-baru ini. Hanyalah keberuntungan. Tebakan yang beruntung. Tapi Dewi Keberuntungan tidak pernah memihak satu orang saja. Urus saja dirimu sendiri. Leo, itu hanya emosinya saja. Terkadang aku ingin meninjunya sendiri. Abaikan saja dia. Ayo minum teh. Aku hanya mengatakan apa adanya. Minuman keras puncak awan akan segera memiliki sekumpulan anggur merah kelas atas yang memiliki masalah kualitas besar yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Keluarga Zack akan hancur dan dia akan mati. Ibu Lim, aku tidak akan minum teh. Aku datang ke sini hari ini bermaksud menyelamatkan Bapak Tan dari bencana, tapi sepertinya Bapak Tan tidak menyambutku. Kalau begitu, aku tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Beraninya kau mengutukku? Aku hanya mengatakan apa adanya. Menarik. Berani melawan saya? Anda benar-benar tidak tahu arti kematian, bukan? Zack. Saya tahu kemampuan Leo. Dangarkan apa yang dia katakan. Tidak akan menyakitimu. Zack, sabar sedikit. Duduk. Quelle obéis-tu? Tolomberry pensera en. Tuan Leo. Katakan. Bencana apa yang menanti saya? Baiklah. Saya dengar Anda punya kiriman anggur merah yang diimpor dari luar negeri, benar? Saya berbisnis minuman keras. Jangan hanya bilang satu kiriman anggur merah. Saya punya lebih dari 10 kiriman. Ini dari Chateau Montaigne, kiriman impor, total 10.000 peti, nilainya 10 juta dolar, benar? Bagaimana Anda tahu? Jangan terlalu gugup. Jangan terlalu gelisah. Hana, kamu tidak tahu. Kiriman anggur itu diimpor diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali asisten saya. Ini dimaksudkan. Untuk membuat gebrakan besar. Untuk membuat nama. Bajiminument qui rapin kak awanseya. Bagaimana dia tahu? Apakah akan membuat gebrakan? Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa kiriman anggur merah ini palsu dan pastiakan membenar orang. Omong kosong. Semua orang tahu. Anggur merah Château Montaigne. Adalah kualitas terbaik di dunia. Apa yang Anda bicarakan? Sebaiknya Anda beri saya bukti hari ini. Siapapun yang berani menggangguku tidak akan berakhir baik. Jika Anda tidak memberi saya bukti hari ini, jangan salahkan saya. Karena tidak menghormati Harrison Santoso. Leo, t'es-tu Anda yakin? Menyinggung pewaris keluarga Yo akan membawa masalah. Harrison, jangan khawatir. Anda terlihat cukup yakin tentang kiriman anggur merah yang dia punya ini. Jadi, apakah Anda sudah meminta seseorang menguji anggurnya? Uji anggurnya? Dilihat dari reaksimu, sepertinya belum diuji. Jadi, tolong, uji dulu. Zack, menguji anggur adalah prosedur standar. Kenapa kamu tidak dengarkan saja Leo? Botol anggur ini, harganya $1.000. Jika kamu enggan membayar, aku yang akan membayarnya. Tidak perlu. Jika Tuan Leo salah, maka $1.000 untuk anggur ini adalah tanggungannya. Baiklah, tapi bagaimana jika saya benar? Dia terlihat sangat yakin. apakah dia tahu sesuatu? Jika dia benar, ini bukan hanya soal uang. Maka reputasi keluarga Yo kita akan hancur total. Kevin, ambil 1 botol dari kiriman terakhir anggur dari Mingpelan Estate. Tidak, ambil 3 botol, kirimkan ke Skiriko, Badan Pengawas Mutu, untuk verifikasi. Tidak, ambil 3 botol, kirimkan ke Skiriko, Badan Pengawas Mutu, untuk memverifikasi keasliannya. Zack, kita perlu mengambil 3 botol. Di sini, anggur-anggur ini harganya lebih dari $4.000 per botol. Itu berarti lebih dari $12.000. Mengapa kau tiba-tiba berpikir untuk menguji anggurnya? Jangan banyak bicara, lakukan apa yang kuperintahkan, sekarang juga. Tunggu saja. Setelah hasil tes anggur keluar, kita akan tahu apakah kau seorang tuan palsu. Baiklah, aku pasti akan menyelesaikan ini sampai akhir. Saya akan duduk. Anggur ini mungkin tidak bagus, tapi teh Bapak Tan, memang teh yang enak. Terima kasih.
Kevin. Apakah hasil tes anggur sudah keluar? Ashley. Apakah hasil tes anggur sudah keluar? Zach. Ini anggur palsu. Ketiga botol itu palsu. Bagaimana bisa ini terjadi? Zach. Batch anggur ini memiliki sulfur dioksida berlebih, dan ini juga dicampur dengan alkohol industri. Zach. Mereka mempermainkanmu. Mereka sengaja menjebakmu. Anggur jenis ini bisa membunuh orang. Zach. Apa yang kita lakukan sekarang? Zack, kau baik-baik saja. Zack, anggur palsu. Dia benar-benar tepat. Tidak mungkin. Aku akan menelepon pabrik anggur sekarang juga. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia benar semuanya. Bagaimana dia melakukannya? Leo, apakah kau benar-benar memprediksi semua ini? Apakah aku memprediksinya atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah Hilliard telah berhasil lolos dari ambang kehancuran. Léo. Terry Makazi, t'es la menyelamat Kanya Wakil Wargek. Zack, tolong, engganlah, Zack. Bahkan jika aku, Leo, sehebat itu tidak sampai pada titik, aku akan membuat playboy nomor 1 di kota Bahari, berlutut di hadapanku. Terima kasih, Leo. Terima kasih. Tidak perlu. Ini bukan apa-apa. Ini benar-benar bukan APA. Léo. Aku. Leo. Aku minta maaf atas kekasaranku. Hari ini. Jika bukan karenamu hari ini, aku, Zack, mungkin tidak akan punya banyak waktu lagi. Leo. Mulai sekarang, kau seperti saudara bagiku. Dalam keadaan apapun, katakan saja. Dan aku akan menyelesaikannya untukmu, bahkan jika itu membunuhku. Temanku, masa lalu adalah masa lalu. Aku bisa melihat. Kau adalah orang yang bersemangat. Mulai sekarang, kita seperti saudara. Hannah, sajikan anggur dan makanan terbaik. Hari ini, aku dan Leo akan minum sampai mabuk. Baiklah. Aku tahu Leo mampu. Zack mungkin punya temperamen buruk, tapi jika dia menganggapmu saudara, kau pasti sukses. Berkat Leo, aku juga bisa meningkatkan status sosial. Léo. Ayo. Kita tidak akan berhenti sampai mabuk. Silakan masuk. Ibu Lim, saya Chloe Putri dari Departemen Proyek. Saya di sini untuk melaporkan tentang sebuah proyek. Leo, Chloe. Aku baru saja mau mencarimu. Léo. Kalian berdua saling kenal? Tidak. Kalian saling kenal atau tidak? Aku benar-benar bingung. Ibu Lim, bukannya aku tidak mengenalnya. Tapi dia, Ya Jia. Adalah orang yang kucintai. jangan bicara omong kosong. Léo. Kau tidak bercanda, kan? Dengan kemampuanmu, Leo, kau bisa mendapatkan wanita manapun yang kau mau. Gadis ini, meskipun cantik, latar belakangnya terlalu biasa. Dia sama sekali tidak cukup baik untukmu. Aku tidak bercanda. Aku mencintainya. Jika dalam hidup ini, aku tidak bisa menjadi pasangannya, tidak bisa memberinya kehidupan yang indah dan bahagia, maka sisa hidupku akan lebih buruk dari kematian. Wah, dia baru saja mengaku. Sangat lugas. Aku harus belajar darinya. Dia tidak hanya pandai meramal. Dia juga ahli dalam mimika wanita. Leo, omong kosong apa yang kau bicarakan? Léo. Itu luar biasa. Chloe, kenapa kau mengejakku? Siapa yang memberimu hak untuk menggangguku di depan? Semua orang ini? Aku mengerti. Lain kali, aku tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Kau tak tahu malu. Dan aku juga tercela. Aku tidak tahu bahwa kekasih Tuan Wijaya ada di perusahaan kita. Padahal kita sempat berselisih, seperti keluarga yang tidak saling mengenali. Tidak. Ibu Lim, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak apa-apa. Karena kau adalah orang yang Tuan Wijaya sayangi. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab atas kolaborasi antara perusahaan kita dan proyek Taman Sentral. Untuk penyelia Anda, aku akan bicara padanya. Proyek-proyek dengan proyek Taman Sentral, semuanya adalah peluang menguntungkan. Siapapun yang mendapatkannya pasti sukses. Sebelumnya, Direktur Liu selalu menanganinya secara pribadi. Bahkan karyawan paling senior di perusahaan pun tidak mendapat kesempatan. Apalagi karyawan junior sepertiku. Kesempatan sebesar ini, bagaimana bisa tiba-tiba jatuh ke pangkuanku? Apakah karena Leo?
Tapi kekuatan apa yang dimiliki Leo untuk membuat Ibu Lim menganggapnya begitu serius? Bahkan sikap Ibu Lim kepadanya memiliki sedikit rasa hormat. Chloe. Tidakkah kau akan berterima kasih pada Ibu Lim? Ibu Lim, terima kasih atas kepercayaan Anda pada saya. TAPI saya baru di perusahaan ini kurang dari setahun. Saya tidak punya cukup pengalaman, jadi saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk proyek-proyek ini. Kau adalah kekasih Tuan Wijaya. Aku yakin kau lebih dari Namkyu. Hannah. Atas nama istriku, terima kasih. Saya juga punya klien, Bapak Zeng, yang akan segera tiba. Saya akan urus itu dulu. Baik, Saya pergi sekarang. Léo. Kau benar-benar punya selera bagus. Caractère Chloé. Sungguh baik. Jika orang lain, Dangan. proyek taman sentral di tangan, pasti akan sangat senang. Mangapa America Minolak. Sebenarnya, kalian tidak mengerti. Dia mantan istriku. Dulu aku tidak menghargainya dengan baik. Aku bahkan melakukan banyak hal yang kacau. Baru seminggu lalu, kami baru saja bercerai. Au Tidak. Aku salah bicara. Léo, t'es mon cul. Kembalinya anak yang hilang lebih berharga dari emas. Aku percaya bahwa C'est la Mac au Gigi. Chloe pasti akan luluh. Kamu lagi ngapain? Bikin kaget setengah mati. Chloe. Badanmu bagus banget. Nggak kelihatan kaya, baru aja lahiran. Aku iri banget. Dasar usil. Selalu ngomong ngelantur. Awas kamu ya. Jengge-jengge. Bu Lim kedatangan tamu penting hari ini. Mereka semua orang berpengaruh. Kamu berdiri di dekat pintu lama sekali. Mau cari perhatian, orang kaya ya? Jangan sembarangan. Coba katakan, kamu tertarik sama Bapak Santoso dari keuangan Santoso? Mana mungkin? Kalau bukan Bapak Santoso, pasti salah satu dari dua orang lainnya. Anak orang kaya yang muda itu. Siapa namanya tadi? Zack Tan. Dia cukup berpengaruh. Tapi ku dengar, dia itu playboy. Yesedalek halau begitu. Tapi pria tampan yang dibawa Bapak Santoso, menarik banget. Dia lagi ngobrol dan ketawa-ketawa sama Bu Lim dan yang lain. Pasti orang penting. Tapi yang paling penting, dia ganteng banget. Andai saja aku bisa menikah dengannya. Sarah. Pria tampan yang kamu sebutkan itu, dia mantan suamiku. Dia Leo. APA. Chloe. Kamu nggak bohongin aku kan? Ini benar. Aku nggak bohongin kamu. Astaga, Leo ganteng banget. Dia nggak seperti yang kamu bilang. Maaf ya, Chloe. Aku nggak bermaksud ungkit kenangan pahitmu. Dia mungkin kelihatan baik. Tapi itu cuma kedok. Orang kayak dia pasti akan dapat balasan cepat atau lambat. TAPI. Dia kelihatannya sudah benar-benar berubah. Harimau takkan ubah belangnya. Sudah tua susah berubah. Chloe, kamu akhirnya lepas dari penderitaan. Jangan biarkan dia menipumu lagi. TAPI. Nggak ada tapi-tapian. Bejenggen nakma ini, pantasnya mati. Sebagai pengakuan atas kinerja luar biasa rekan kita, Chloe Putri, perusahaan telah memutuskan untuk menjadikannya penanggung jawab koordinasi selanjutnya dengan proyek Taman Sentral Camille Arab Semua, Orange Becker Shakira. dan belajar dari Chloe Putri. Proyek Taman Sentral. Tugas yang menguntungkan sekali, bukankah selalu dipegang erat oleh Direktur Liu? Kok tiba-tiba jadi kamu yang pegang? Karena Leo dan Bu Lim punya hubungan baik. Jadi Bu Lim secara khusus meminta agar proyek ini diberikan padaku. Chloe, kamu harus menikah lagi dengan Leo sekarang. Dunia luar, penuh godaan. Bintang yang sedang naik daun seperti dia, jangan biarkan orang lain merebutnya. Bukankah tadi kamu bilang, bajingan itu sebaiknya mati saja? Saipa? Siapa yang bilang? Siapa yang berani ngomong begitu soal Leo? Aku akan putus hubungan dengannya. TAPI Chloe. Jangan lupakan aku saat kau kaya dan terkenal. NAK. Selalu bicara omong kosong. Sepuluh bersiap. Bapak Chen akan segera tiba. Ayo pergi. Aku benar-benar berutang budi padamu hari ini. Kau penyelamatku. Léo. Dalami du cul. Akutidak Mangormati sia papin. Bahkan ayahku sendiri tidak, tapi aku menghormatimu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Chloe. Teman lama, sudah lama kita tidak bertemu. Dan kau sudah mau pergi?
Ay Greco. Minumlah segelas anggur ini. Setelah kau minum anggur ini dengan senang hati, bukankah kesepakatannya akan selesai? Bapak Chen. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Bapak Chen, bagaimana kalau aku saja yang minum bersamamu? Ini bukan urusanmu. Pergi dari sini, sekarang. Chloe. Jean-Gon Memancy Nazib. Dulu saat aku mengejarmu, matamu hanya tertuju pada Leo. Kau bahkan tidak melirikku. Léo. Dia hanyalah son patak Berguna. Aku menginginkanmu. Adalah keberuntunganmu. Anggur ini. Apakah kau akan meminumnya atau tidak? Tidak. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Jangan berpura-pura polos di depanku. Jika kau tidak meminum ini, aku akan memaksakannya ke tenggorokanmu. Setelah aku bersenang-senang, aku akan melakukan apa yang kuinginkan padamu di sini dan saat ini. Apa maumu? Minum-la. Baiklah, aku tidak bisa minum banyak. Léo. APA. Chen, kau mencari masalah. Sekarang sudah baik-baik saja. Maafkan aku. Leo. Leo. Aku di sini. Aku sangat takut. Jangan dekat. Aku di sini. Jangan dekat. Léo. Kau berani memukulku? Comment Carrick et Massian. Justru kau yang mencari kematian. Bapak Chen, kan? Côté la Menyangung. Orang yang salah. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, Berlutut la dan Matamaf. orang yang tidak mampu kusinggung? Maksudmu penjudi kompulsif ini? Léo. Kita berdua mengejar Chloe selama bertahun-tahun. Oran Seperti à Pacoini. Aku mengenalmu. Co. Cela manipule dan perdu accurant. Apalagi yang bisa kau lakukan? Aku dengar demi uang. Kau akan melakukan apa saja. Ini $10.000. Sekarang, berlututlah dan bersujud padaku. Lalu, biarkan aku memiliki Chloe selama beberapa hari. $10.000 ini akan menjadi milikmu. Cepatlah. $10.000 ini sangat berharga. Kesempatan seperti ini tidak datang sering. Jangan menunggu, atau aku bisa berubah pikiran. Léo. Katakan saja. Dan aku akan urus dia. Co. Kau memanggilnya Leo? Kau tertawa? Nak. Komazi Jo. Aku membantumu hari ini. Jangan biarkan orang seperti dia menipumu. Kau bisa kehilangan segalanya. Sudah berakhir. Orang ini berani menepuk kepala Zack? Dia. Berurusan dengan orang yang salah. Sepanjang hidupku, tidak ada yang pernah berani menepuk kepalaku seperti itu. Masih belum yakin? Aku baru saja melakukannya. Memangnya kau mau apa? Dan kalian berdua, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bergaul dengan pria seperti dia, kalian akan menghancurkan keluarga kalian. Donjong dari Tiano Group, kan? Saya umumkan bahwa TWI Internasional akan membatalkan kerjasamanya dengan Tiano Group. Memoniaco siapa? Membatalkan kesepakatan dengan Tiano Group atas nama TWI Internasional? Kau pikir kau adalah TWI Internasionales, Ratu Lebah, misterius? Beraninya. Ibit Hong. Karena dia sangat ingin tahu identitasmu. Kenapa tidak kau beritahu dia? Saya Hannah Lim, CEO Regional, TWI Internasional. Ini lelucon macam apa? Pewaris TWI Internasional. Bernama Analim. Kartu nama saya. Apakah Anda benar-benar Ibu Lim? Mungkinkah palsu? Pewaris TWI Internasional, begitu misterius. Bagaimana mungkin kami bisa bertemu dengannya? Diam. Ini kartu hitam yang dibuat khusus. Di seluruh kota Bahari, hanya keluarga Han dari TWI Internasional yang bisa membuatnya. Harrison. Zack, temanku. Sepertinya dia juga ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Keuangan Santoso. Harrison Santoso.
Ini, Harrison Santoso dari Keuangan Santoso. Saya tidak punya kartu nama. Nama saya Zetan. Minuman keras puncak awan adalah milik keluarga saya. ZZZZ. Zack, pewaris minuman keras puncak awan. Playboy nomor 1 di Kota Bahari. Astaga, aku telah memancing masalah besar. Chloe. Leo, bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak orang penting? Dan, orang-orang penting ini sepertinya mendengarkannya. Aku juga tidak tahu. Chloe, dasar nakal, kamu makan terlalu banyak. Dia tampan sekali. Bapak Chen, apa yang Bapak lakukan di sini? Hannah, Zack, kau bilang akan mengenalkanku pada orang penting. Aku ngebut sepanjang jalan ke sini. Shang, bagaimana bisa kau mengacaukan ini? Bagaimana bisa grup Piano MU membiarkan sampah masuk? Bapak Chen, saya mengirimnya untuk membahas kerjasama dengan Tewai Internasional. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kerjasama? Yah, semuanya hancur sekarang. Ya, Bapak Santoso, dengarkan aku. Diam. Apa sebenarnya yang terjadi? Lihat gaya rambutku. Terlihat bagus? Ini. Cukup. Ini bukan waktunya untuk itu. Berhenti bercanda. Terlihat mengerikan. Tepat sekali. Bajingan ini merusaknya untukku barusan. Kau merusak rambutnya? Aku. Ini, Leo, pria yang kuberitahu padamu. Dia tidak pernah salah. Halo, Leo. Tapi barusan, Bapak Chen ini yang bekerja untukmu. Berani Maxaminum. Pada istrinya. Bapak Santoso, semua, Bo. Aku buta. Aku tidak tahu siapa yang berurusan denganku. Aku salah, mati saja. Dia Zack. Kau berani merusak rambutnya? Apalagi yang ada, yang tidak berani kau lakukan? Jika aku tidak pantamati. Lalu siapa yang pantas? Bangga. Bahkan Zack dan aku. Saat melihat Leo, kami harus hormat. Kau berani memaksa istrinya minum? Kau pikir kau siapa? Berhenti memukulnya. Jika kau membunuhnya, kau akan bertanggung jawab atas kematian. Karena Leo sudah bicara. Aku akan membiarkan hidupnya. Kameralah. Bapak Chen. Bagaimana sekarang? Bapak Wijaya. Aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku sampah. Aku tidak berguna. Tolong, berbesar hatilah. Dan biarkan aku pergi. Baiklah. Aku katakan padamu. Jika kau berani menindas Chloe lagi, aku akan membuatmu dikebiri. Aku tidak akan berani, tidak akan pernah lagi. Sama sekali tidak. Hilliard. Mulai hari ini, kau dipecat dari grup piano. Sekarang keluar. Baiklah, pecat saja aku. Lebih baik daripada kehilangan nyawaku dan dikebiri. Keluar sekarang. Oke. Bagian mana dari Hilliard yang tidak kau mengerti? Bukan apa-apa. Sarah, terima kasih sudah ada untuk Chloe hari ini. Bukan apa-apa. Karena melindungi rekanmu, aku akan minta bagian akuntansi, memberimu bonus $20.000. $20.000. Ya Tuhan, $20.000 untuk satu tamparan. Kalau aku tahu harganya segitu, aku seharusnya menerima beberapa tamparan lagi. Don Chen jangan pergi. Kembalilah dan tampar aku beberapa kali lagi, dan aku akan punya uang muka untuk rumah. Terima kasih, Ibu Lim. Bagus. Ayo pergi, Chloe. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Ada APA? Apakah kau kesilio perjelangkan kaki? Ambilkan aku kursi. Bayar kelihat. Kalau kamu tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi, jangan memakainya. Kakimu bengkak sekali. Aku baik-baik saja. Bengkak seperti ini dan kamu baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Jangan di sini. Banyak orang menonton. Jangan bergerak. Leo est bas.
Gerakan itu berhasil. Dia ahli merayu ulung. Kita harus belajar. Mengerti, mengerti. Dengan gerakan ini, Leo, temanku, bahkan pohon tandus pun akan berbunga. Pria ini sangat hebat. Sayang sekali. Matanya hanya untuk Chloe. Masih sakit? Tidak lagi. Bagus kalau tidak sakit. Perlahan. Sudah lewat. Aku harus pulang. Dengan kakimu bengkak seperti ini, bagaimana kau akan pulang? Apa yang kau lakukan? Banyak orang di sekitar. Jangan bergerak. Turunkan aku. Aku akan mengantarmu pulang. Tenanglah. Mama dan Sofia tidur di sebelah. Jangan bangunkan mereka. Sayang, kalau kamu tidak mau bekerja sekarang, kamu tidak perlu bekerja sama sekali, karena aku punya banyak uang. Uangmu itu urusanmu. Aku ingin menghasilkan uangku sendiri. Baiklah, aku menghargai itu. Sudah, larut. Kau sebaiknya kembali dan istirahat lebih awal. Aku tidak bisa kembali. Apa maksudmu? Tempat sewa yang kutempati, ibu kosnya seorang nenek. Dia mengunci gerbang utama setiap malam jam 11. Jadi aku tidak bisa keluar atau masuk. Lihat jam berapa sekarang. Aku pasti tidak bisa kembali. Bukankah kau kenal Bapak Santoso atau Zack? Kau punya uang sendiri. Pergilah menginap di hotel. Bukankah kau kenal Bapak Santoso dan Zack? Kau punya uang sendiri. Kenapa kau tidak menginap di hotel? Bagaimana aku bisa begitu? Sudah larut malam. Itu akan merepotkan mereka. Lajupila, aku harus mengeluarkan uang untuk hotel. Meskipun aku punya uang sekarang, tetap saja, kau harus tahu kapan harus menabung, dan kapan harus berhemat. Kau tidak boleh boros. Jadi apa maumu? Begini, bagaimana kalau biarkan aku menginap di sini, malam ini? Mimpi saja. Bukan hanya aku bermimpi indah, istriku bahkan lebih cantik. Mulat manis. Chloe. Chloe sayangku, lihat, hari ini, aku menyelamatkan gadis dalam kesulitan, kan? Meskipun aku tidak mendapat pujian, aku sudah berusaha, dan aku benar-benar tidak bisa kembali, sendirian di luar. Itu menyedihkan. Jangan buat aku jadi tunawisma. Baiklah, hanya untuk 1 malam. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu dulu. Hanya untuk 1 malam. Tapi biar ku perjelas satu hal. Tidak ada tipu muslihat. Bersikap baiklah. Missy Dirama, terima kasih, sayang. Tolong, naiklah ke ranjang. Biar kuambilkan sepatumu. Chloe. Chloe. Apakah kau sudah tidur? Chloe. Kau tahu kenapa Harrison Vance sangat percaya padaku? Kenapa? Akan kuberitahu. Itu karena keluarganya sedang mengalami masalah akhir-akhir ini. Rumahnya berhantu. Setiap kali aku pergi ke rumahnya belakangan ini, aku bisa melihat di ruang tamu mereka sesosok hantu dengan rambut acak-acakan, mengenakan gaun putih, berlumuran darah, hantu wanita dengan sepatu kuno. Hentikan, aku takut. Baiklah, Dasar menyebalkan, selalu menggodaku. aku tidak akan menggodamu lagi. Chloe. Aku bermimpi. Dalam mimpi itu, kita bercerai. Bahkan setelah bercerai, aku tetap bajingan. Tapi untuk menyelamatkanku, kau tertabrak dan tewas oleh truk. Chloe. Aku sangat menyesal. Dulu aku memang brengsek. Aku benar-benar tahu aku salah. Tanpamu dan Sofia,
Aku benar-benar tidak bisa terus hidup. Ini semua salahmu. Aku hanya mencoba memanfaatkan kelebihanku, bukan? Kita ketahuan. Apa papa merindukanmu? Papa, kapan papa kembali? Aku kembali karena kau merindukanku. Leo, kau tidur di kamar Chloe semalam? Mama, Bikin begitu. Dia pulang terlalu larut semalam. Begitu. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian berdua bicara saja. Aku akan membuat sarapan. Yang kalian berdua suka. Ayo, apa papa merindukanmu? Bubur labu ini sempurna, Mama. Tentu saja. Ayo. Terima kasih, Mama. Sayang, kapan kita akan menikah lagi? Makan dulu saja. Sofia. Mama, tolong menikah lagi dengan papa. Sofia ingin mama dan papa bersama setiap hari. Begini. Orang tuaku juga tahu tentang perceraian ini. Kalau kita mau menikah lagi, kita harus dapat persetujuan mereka dulu. Benar-benar. Nah, itu sempurna, Chloe. Aku juga sudah lama tidak bertemu. March Waco. Kalau begitu, aku akan siapkan hadiah yang banyak untuk mengunjungi mereka. Ya. Ayo makan, sayang. Macon. Sini, biar kupas telur untukmu. Sini, Sophia. Chloe. Ayo. Chloe. Allô, Chloé, allô, Sophia. Halo, Bapak Tan. Leo, dari mana kau dapat mobil sebagus ini? Chloe. Bukankah Leo akan bertemu mertuanya? Dia harus membuat kesan yang baik. Kan, kebetulan keluargaku punya mobil ini gratis. Jadi aku memberikannya pada Leo untuk dipakai. Zack Tan adalah playboy paling terkenal di kota Bahari, yang terkenal sombong. Apa yang Leo lakukan padanya? Sampai dia dengan sukarela memberikan my badge? Tidak. Ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya. Chloe. Kenapa kau begitu formal padaku? Léo, dia. Aku berutang nyawa padanya. Kalau kau tidak mau menerimanya, aku akan langsung membawanya ke tempat barang rongsokan. Tidak apa-apa, Chloe. Terimalah saja. Ini dari niat baik Zack. Ayo, ikuti aku. Cadangan surgawi. Dan sumur naga kekaisaran. Berapa banyak yang sudah kau habiskan? Apa maksudnya ini? Dulu, aku bajingan. Dan aku membuat mereka khawatir juga. Sekarang setelah aku punya kemampuan, aku harus memperlakukan mereka dengan baik. Memangnya kau sudah menghasilkan uang sebanyak apa, dan kau sudah boros sekali? Sebenarnya, Zack dan teman-temannya mendapat harga khusus. Tidak mahal kok. Ya, Chloé. Hampir seperti gratis. Jangan coba-coba menipuku. Jangan lakukan ini lagi nanti. Selalu menghabiskan uang seperti ini, bagaimana kita akan hidup? Tentu saja kita akan hidup, dan hidup kita pasti akan semakin membaik. Mama, Nenek, Sayang sudah datang. Ayo, biar nenek peluk. Mama, Oh tidak. Kenapa wabah ini ada di sini? Setiap kali dia muncul, tidak pernah ada kabar baik. Kenapa kau di sini? aku datang untuk menemui Mama dan Papa. Kau datang untuk minta uang lagi kan? Baiklah. Akan kuberikan padamu. Akan kuberikan semuanya. Pasikhelai. Beberapa hari lalu, ayah Chloe baru saja menerima pensiunnya. Akan kuberikan semua uangnya. Percayalah, jangan masak. Kumohon. Aku benar-benar takut. Aku lebih baik rugi uang daripada cari masalah. Daripada bajingan ini, mengubah rumah ini, terbalik lagi. Mama, dengarkan aku. Aku tidak di sini untuk minta uang. Leo. Kau dan Chloe sudah bercerai.
Kau masih tidak mau meninggalkan kami sendiri? Apa kau harus membuat kami sengsara sampai mati, sebelum kau puas? Curingarya. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan bunuh diri di depanmu. Tidak, Ma. Tolong jangan terlalu emosi. Leo sudah tidak seperti dulu lagi. Biarkan kami masuk dulu. Jangan mengganggu tetangga lain. Nenek, Sophie lapar. Aku mau babi kecapmu. Meisukla. Terima kasih, MA. Nenek sihir. Kau bicara sendiri dengan siapa di pintu? Makanannya gosong. Va Gingan, Beranignac convaincu di sini? Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kenapa kau tidak menghalangiku sekarang? Bukankah kau dulu sangat tangguh? Bukankah kau dulu sangat berani? Mari kita lihat masalah apa yang akan kau timbulkan hari ini. Baiklah, tenanglah. Kakek, jangan pukul dia. Ayah. Leo sudah tidak seperti dulu lagi. Kau pikir binatang itu bisa berubah jadi lebih baik? Harimau takkan mengubah belangnya. Aneh sekali. Dulu, bahkan jika aku tidak menyentuhnya. Hanya dengan beberapa kata kasar, binatang itu akan membalikan meja. Hari ini, dia menerima tamparan dariku, dan bahkan tidak bersuara sedikit pun. Apa Yang Ko lakukan di sini lagi? Masih mengincar uang, kan? Kau sudah menguras pensiun hari tuaku yang sedikit. Apa kau mau aku keluar dan menjual darahku untukmu sekarang? ayah, aku tidak mau uang. Aku hanya datang bersama Sophie dan Chloe untuk mengunjungi kalian berdua. Mengunjungi kami? Kau seperti serigala menjaga kandang ayam. Kau punya niat buruk. Léo, biar tu beritau. Kau tidak ada urusan lagi dengan keluarga kami. Jika ko Berani mengganggu Chloé lagi. Kau akan menyesal. Baiklah. Ayah, aku mengerti maksudmu. Chloe, kau dan Sophie, tinggallah dan habiskan waktu berkualitas bersama orang tuamu. Aku akan menjemputmu nanti. Ini hadiah kecil untukmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tunggu. Tunggu. Lia Jam. Apa ada makanan di luar sana? Masuklah dulu. Ayah Chloe. Maksudnya, kau harus makan sebelum pergi. Bapak Putri, aku sungguh menghancurkan rumah yang sempurna ini dengan tanganku sendiri. Ayah, di luar dingin sekarang. Tolong jaga dirimu. Tidak, aku sudah tidak merokok lagi, ayah. Aku ingat. Kau dulu selalu memegang rokok dan minuman. Chloe tidak suka bau asap. Jadi aku berhenti. Ayah. Rokok Jenny's ini tidak mudah. Dibeli di sini kan? Aku ingat. Ini Yang ko bawa kau tutu. Saat pertama kali kau berkunjung. Setelah kalian berdua menikah, aku membelinya sendiri. Maafkan aku, ayah. Gingan qui titu lagi. Aku melihat semua barang. Yang ko bawa kau tutu. Selin Celestial Reserve, Ada Imperial Dragonwell. Dan Celestial Reserve itu yang kualitas premium. Beberapa waktu lalu, teman-teman lamaku dan aku sedang membicarakannya. Katanya harga Celestial Reserve sudah meroket. Sekarang harganya lebih dari $1.600 per botol. Dazar Brengsek. Apa ko menyewa ini un tuc pame. Atau ini palsu? Tidak, ayah, ini semua asli. Tidak, aku tidak menyewanya. Ko Anya menyombongkan diri. Jika semua itu asli, nilainya akan lebih dari $200.000. Ayah, aku benar-benar tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Aku membeli semuanya. Apa gunanya percaya atau tidak? Keluarga ini sudah hancur lebur. Ayah, aku tahu aku telah mengecewakan keluarga ini, dan aku lebih mengecewakan Sophie dan Chloe. Kukep. Mulai sekarang, kau tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Meskipun kau sudah bercerai,
Kau masih ayah Sophie. Aku harap kau terima baik. Baik. Ayah. Bisakah kau pinjamkan aku ponselmu sebentar? As-tu capable? Binatang ini Dia tidak masih berula. berencana merebut ponselku untuk dijual demi uang, kan? Tidak, bukan begitu. Aku hanya perlu menggunakannya sebentar. Kau akan tahu sebentar lagi. Terima kasih, ayah. Itu banyak. Dari mana kau mendapatkannya? Ayah. Aku sebenarnya tahu bahwa aku tidak punya hak untuk sering mengunjungi ayah dan ibu sekarang. Jadi $20.000 ini tidak banyak. Tolong simpan ini untuk membeli suplemen agar kalian berdua tetap sehat. Jangan. Aku tahu bahwa apapun yang kukatakan sekarang, kau dan ibu tidak akan mempercayaiku. Aku hanya bisa menggunakan ketulusanku untuk menunjukkannya padamu. Dulu, orang yang sangat kau harapkan, Leo Itu. Dia kembali. Leo yang dulu. Sangat kau harapkan, dia. Kembali. Ayah, aku akan pergi membantu ibu dulu. Bajingan ini. Dia tidak meminjam $20.000 dari luar untuk menyenangkan aku, kan? Ibu dan ayah, perusahaan membatalkan lembur. Kau ini. Hah? Kau binatang. Kau belum cukup dipukuli, ya? Kau membuli Chloé. Dan sekarang kau melakukan di rumah kita? Kojila, ayah, ibu, Chloe, lepaskan aku. biarkan aku membunuh binatang ini. Sean. Ini salahku atas. Apa yang terjadi sebelumnya, kita bisa duduk dan bicara sambil makan. Si, makan? Apa? Kau bangkrut sekarang? Kehilangan semua uangmu karena berjudi, datang ke rumahku untuk makan gratis? Diam kau. Kau tu lis atau bagaimana? Ayah barusan ingin membunuhnya, kan? Kenapa sekarang? Kau membelanya? Sean. Kakap. Ibu. Apakah aku salah? Dia bahkan bukan pria. Dia bahkan bukan manusia. Pertama kali aku bertemu denganmu, aku pikir kau hebat. Sangat hebat. Aku bahkan tidak ingin memanggilmu kakak ipar. Aku ingin memanggilmu Leo, seperti seorang saudara. Aku ingat pernah. Aku gagal ujian. Akan ku bunuh kau, binatang. Ayah. Hentikan. Berhenti. Jika kau mau memukul seseorang, pukullah aku. Sean masih muda. Kau akan menyakiti anak itu jika terus memukulnya. Bukan apa-apa, Aku akan bicara padanya. Aku hanya memarahinya. Aku akan melakukannya. Leo. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini hanya satu ujian. Jangan menangis ya, mengapa pria menangis seperti itu? Dan kau bahkan memanggil anak ini untuk mengajariku. Binatang. Kau berani memukul kakakku dan Sofia? Akan kubunuh kau. Aku benar-benar memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Itulah mengapa aku sangat mendesak kakakku untuk menikahimu. Tapi sejak kau gagal dalam bisnismu, Kau minum dan berjudi setiap hari. itu sudah cukup buruk. Tapi kau juga terus-menerus melampiaskan amarahmu pada kakakku dan Sofia. Aku benci. Apa yang kau lakukan? Aku berharap bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Aku menyakiti kakakku. Dan aku juga menyakiti Sofia. Sofia. Pamanmu sangat menyesal. Sofia. Sean. Maaf. Akulah yang telah berbuat salah pada kalian semua. Berhenti berpura-pura. Maaf? Apakah kau tahu arti kata itu? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah mendengar kau bilang maaf. Kita sedang makan dengan baik. Ada apa denganmu?
Sean. Kau sudah keterlaluan. Aku sudah keterlaluan? Aku sudah keterlaluan? Aku berharap bisa mencabiknya cabik. Sean. Tenengla. Kak. Kak. Kau memukulku karena binatang ini? Comme muculcu. Aku hanya khawatir kau terlalu gegabah. Aku perlu kau tenang. Juga. Dia bukan binatang. Namanya Leo. Dia iparmu. Dia bukan binatang. Namanya Leo. Dia iparmu. Leo. Ayo pulang. Baiklah. Pulang. Ayo pulang. Aya. Kakaku Anyala Orang Bodoyang Dimabuk Sinta. Kukup. Bukankah kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu? Hei tai. Baunya sangat enak. Anggur ini. Ayah. Apa ayah sudah pikun? Binatang itu pasti menipumu dengan anggur palsu lagi. Kau bahkan minum anggur palsu dari lantai? Ini asli. Cadangan surgawi. APA? Ayah. Aku berpendidikan. Kau tidak bisa menipuku. Apa untungnya bagiku berbohong padamu? Aku sudah melakukan ini sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin aku salah? Lihat. Ini cadangan surgawi, memiliki tanda anti pemalsuan yang unik. Ada di sini, lihat. Sumur naga kekaisaran. Ini asli. Dasar nakal, kau tahu? Kau tahu ini? Ini. Teh ini harganya lebih dari $200.000 per pon? Ini. Ya ampun. Dasar anak nakal, kau tak berguna. Kau tahu berapa banyak uang yang baru saja kau buang? Benda-benda ini bisa membeli rumah. Ayah, dia pasti menipumu. Binatang itu. Bagaimana bisa dia sekaya itu? Ini pasti palsu semua. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Leo baru saja mentransfer $20.000 kepadaku. $20.000. Kukira dia meminjamnya untuk membuatku senang. Sekarang sepertinya ini nyata. Tidak. Tidak mungkin. Apakah dia merampok ban? Aku akan menelepon Polisi. Cepat, singkirkan tehnya. Pelen. Kau juga, pelan-pelan. Masih ada sisanya. Hei tai. Jangan marah ya. Sean itu memang belak-belakan saja. Ini salahku karena tidak cukup berbuat. Jangan salahkan dia. Aku tidak marah padanya. Itu hanya sifatnya saja. Aku khawatir dia akan mendapat masalah besar suatu hari nanti. Bukan masalah besar. Apapun yang dia lakukan, sebagai kakak iparnya, aku akan menanggung bebannya. Kalau langit rantu. Kakak ipar apa? Kau yang menyuruhnya memanggilku kakak ipar. Kau curang. Kau salah dengar. APA. Maksudmu apa? Besok kalau kantor urusan sipil buka, jangan lupa bawa IDNU. Bawa ID-ku? Bawa ID-ku? Sophia, kan, ibumu mau aku menikahinya lagi besok. Ayah, berisik sekali. Ayo, sayang, tunggu aku.